Halo warga Layar Series, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih terjebak di dunia roh, dunia kegelapan, atau jangan-jangan masih terjebak di dunia mimpi yang penuh dengan loli-loli cantik dan imut? Saya berharap semoga kita segera berpindah di dunia yang dimana keinginan kita semuanya tercapai. Hari ini kita akan membahas Stellar Transformation Season 6 episode ke-7. Pertarungan sengit antara Liu Yuxi dan Tan Jiu memanas saat mereka memperebutkan bunga teratai yang langka. Di tengah ketegangan itu, Qin Yu diam-diam mengawasi keduanya dari kejauhan. Lantas, siapakah yang akan berhasil mendapatkan bunga tersebut? Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pertarungan sengit antara Tan Jiu dan Liu Yuxi yang tengah memperebutkan bunga teratai. Sebelum pertarungan semakin memanas, Liu Yuxi menegaskan bahwa Tan Jiu memang kejam karena enggan melepaskan dirinya. Dengan penuh tekad, ia memperingatkan bahwa dirinya tidak akan berbelas kasihan. Setelah itu, ia segera memusatkan energi ke tangannya dan melesat ke arah Tan Jiu untuk melancarkan serangan. Keduanya saling bertukar serangan tanpa henti. Namun, hingga saat itu belum ada serangan yang memberikan dampak berarti. Tan Jiu dengan kekuatan merahnya mencoba menyerang Liu Yuxi dari jarak jauh secara bertubi-tubi. Namun, Liu Yuxi yang memiliki keahlian dalam berterbang mampu menghindari setiap serangan dengan lincah. Melihat hal itu, Liu Yuxi tidak tinggal diam. Setelah menghindari serangan tersebut, Liu Yuxi kembali melancarkan serangan jarak dekat terhadap Tan Jiu. Meskipun demikian, serangan itu masih belum cukup untuk memberikan efek yang berarti dalam pertarungan mereka. Melihat situasi seperti ini, Tan Jiu segera mengeluarkan teknik bayangan dirinya dan melesatkan kedua bayangannya ke arah Liu Yuxi secara bersamaan. Namun, ternyata bayangan tersebut bukan sekedar bayangan biasa. Tan Jiu berniat membunuh Liu Yuxi dengan cara meledakkan kedua bayangan dirinya. Liu Yuxi memahami pola serangan Tan Jiu dan menanggapinya dengan tawa keras. Ia dengan percaya diri mengejek upaya Tan Jiu, mempertanyakan apakah ledakan bayangan saja cukup untuk mengalahkannya. Namun, Tan Jiu tidak menghiraukan perkataan itu dan justru menegaskan bahwa Liu Yuxi kini telah terluka parah, sehingga sekuat apapun pertahanannya ia tetap akan mati. Tanpa membuang waktu, Tan Jiu melesat ke arah Liu Yuxi untuk menyerang. Namun, Liu Yuxi tidak tinggal diam. Ia segera mengaktifkan kekuatan rantainya untuk mengikat lawannya. Melihat kemampuan tersebut, Tan Jiu mulai mempertanyakan, apakah Liu Yuxi telah membakar inti jiwa barunya? Liu Yuxi dengan tekad bulat menyatakan kesiapannya untuk mati bersama. Tan Jiu yang merasa terdesak mengakui bahwa Liu Yuxi telah memaksanya mencapai batas ini. Ia kembali memanggil bayangannya dan langsung menabrakkannya ke arah Liu Yuxi. Akibat serangan tersebut, Liu Yuxi akhirnya tumbang dan hanya meninggalkan bagian sisa-sisa pakaiannya akibat serangan tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Tan Jiu segera bergerak menuju bunga teratai, diikuti oleh energi milik Qin Yu yang mengawasinya dari kejauhan. Sesampainya di sana, tanpa ragu Tan Jiu mulai menyerap energi dari bunga teratai. Namun, Qin Yu yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia segera menampakkan dirinya dan melancarkan serangan dari belakang berusaha menusuk Tan Jiu. Serangannya tampak berhasil, tetapi Tan Jiu justru menyadari bahwa selama ini ia telah diikuti. Yang ditusuk Qin Yu bukanlah tubuh asli Tan Jiu, melainkan hanya bayangan miliknya. Tanpa membuang waktu, Tan Jiu melesat untuk menyerang Qin Yu dengan kedua bayangannya. Namun, Qin Yu dengan gesit berhasil menghindari serangan tersebut dan langsung membalasnya dengan menusukkan tongkatnya ke arah bayangan pertama Tan Jiu dan menghancurkannya. Menyadari bahaya di depannya, sisa bayangan Tan Jiu segera menjaga jarak. Namun,
Qin Yu dengan cepat melemparkan tongkatnya ke arah Tan Jiu, lalu menggunakan teknik perpindahannya untuk muncul tepat di hadapan bayangan Tan Jiu. Dengan tangkas, ia menangkap kembali tongkatnya dan menebas bayangan kedua, meninggalkan Tan Jiu seorang diri tanpa perlindungan. Dengan teknik pelacakannya, Qin Yu mencoba menemukan arah pelarian Tan Jiu. Namun, ia segera menyadari kecerobohannya. Tan Jiu telah tinggal di kediaman bawah tanah ini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin hanya memiliki satu jalan keluar. Dengan kecepatannya, kemungkinan besar Tan Jiu kini sudah berada puluhan mil dari tempat itu. Qin Yu pun merasa khawatir karena kekuatan ruangnya hanya dapat melacak dalam radius 100 meter, sehingga ada kemungkinan ia tidak bisa menemukannya lagi. Saat mengalihkan pandangannya, Qin Yu melihat bunga teratai yang sebelumnya hampir diserap oleh Tan Jiu namun belum sepenuhnya terserap. Menyadari nilai penting bunga itu, Qin Yu tidak membuang waktu dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian, Xin beralih ke Qin Yu yang membawa bunga teratai tersebut ke dunia universe. Sambil memandangi bunga itu, Qin Yu menyadari bahwa menyerap inti teratai ini dapat menghasilkan klon teratai, yang secara alami memiliki kekuatan air berat Yiyuan, serta tubuh yang lebih kuat dari senjata Dewa Surga tingkat atas. Ia pun segera berpikir untuk menggabungkan air berat Yiyuan dengan air berat Yiyuan dari alam bintang kegelapan. Tanpa ragu, Qin Yu mengeluarkan energi keemasan yang kemudian melesat ke arah bunga teratai, menyatu dengannya hingga membentuk sebuah bola emas bercahaya. Dengan rasa penasaran, Qin Yu bertanya kepada Paman Fu mengenai bola emas ini dan hubungannya dengan bunga teratai 9 daun. Paman Fu kemudian meminta Qin Yu untuk menjelaskan ciri khas dari bola emas tersebut. Qin Yu menjawab bahwa bola ini sangat dingin, dengan permukaan luarnya dikelilingi oleh air berat Yiyuan dan air berat lainnya. Ia pun mengungkapkan bahwa meskipun telah mencari informasi di berbagai gulungan kitab, ia tidak menemukan catatan apapun mengenai bola emas ini. Mendengar hal itu, Paman Fu tampak terkejut dan menjelaskan bahwa jika bola tersebut memang mengandung air berat Yiyuan, maka kemungkinan besar itu adalah pusaka jiwa primordial. Namun, Qin Yu menyatakan bahwa bola emas ini terlalu dingin, bahkan mampu membekukan jiwa. Untuk bisa menyerapnya, seseorang harus mencapai ranah transformasi jiwa. Sayangnya, meskipun telah berada di puncak dewa tingkat atas selama bertahun-tahun, ia belum mampu mencapai terobosan dalam kultivasi jiwanya. Menanggapi hal itu, Paman Fu menjelaskan bahwa peningkatan dari dewa tingkat atas ke dewa surga sangatlah sulit. Banyak orang yang terjebak di tahap ini tanpa mampu menembusnya, seperti yang terlihat di kolam naga hitam. Ia pun menenangkan Qin Yu agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Qin Yu kemudian menyimpulkan bahwa ia perlu memahami lebih dalam konsep ruang yang ditinggalkan oleh senior Zhuo Qiume setelah penelitian formasinya mencapai tingkat 4. Ia berencana untuk mencoba menembus ke tingkat Dewa Surga. Di tengah percakapan, Paman Fu mengingatkan bahwa akhir-akhir ini pelatihan Tuan Muda Xiao He menunjukkan perubahan aneh. Ia sendiri tidak yakin apakah ini pertanda baik atau buruk. Mendengar hal itu, Qin Yu segera mengajak Paman Fu untuk melihat keadaan Xiao He secara langsung. Xin kemudian beralih ke puncak tunggal tingkat 2 di alam Jianglan, di mana seorang pria berdiri di tengah hujan, berlatih sendiri dengan tombaknya. Sosok itu adalah Xiao He. Ia terus mengasah kemampuannya dengan ketekunan luar biasa selama 10.000 tahun. Sementara itu, di tempat lain, Qin Yu dan Paman Fu sedang berjalan menuju ke lokasi Xiao He. Dalam perjalanan, Qin Yu mengamati bahwa hambatan energi di alam Jianglan sangatlah rendah. Kemungkinan, serangan tombak Xiao He mencapai kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia seharusnya mampu menusukkan jutaan bayangan tombak. Namun, Qin Yu memperhatikan bahwa gerakan Xiao He kali ini tidak secepat biasanya, dan kecepatan setiap tusukan tombaknya juga berbeda.
Menanggapi hal itu, Paman Fu menjelaskan bahwa Xiao He telah berlatih dengan cara ini selama lebih dari 10.000 tahun tanpa henti dan tanpa menggunakan kekuatan dewa sedikit pun. Hal ini membuatnya khawatir, sehingga ia memutuskan untuk memberitahu Qin Yu. Setibanya di lokasi, Qin Yu langsung memanggil Xiao He. Mendengar panggilan itu, Xiao He segera menghampiri kakaknya dan mempertanyakan alasan menghentikan latihannya, karena ia merasa baru saja berlatih sebentar. Qin Yu menanggapi dengan mengingatkannya bahwa ia sudah berlatih dengan cara ini selama lebih dari 10.000 tahun. Xiao He pun terkejut, menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Qin Yu kemudian menyatakan bahwa Xiao He telah mencapai puncak dewa tingkat atas dengan sangat pesat, kemungkinan besar berkat metode latihannya yang unik. Xiao He menjelaskan bahwa latihan menusukkan tombak di puncak tunggal memberikan perasaan misterius yang terus ia kejar. Selama ini, ia tidak berhenti menusukkan tombaknya dan akhirnya mulai merasakan hasilnya. Meskipun hanya sedikit. Ia juga memiliki firasat bahwa jika terus berlatih dengan cara ini, kekuatannya akan berkembang jauh lebih besar. Untuk menguji kemajuan tersebut, Qin Yu mengeluarkan tombaknya dan meminta Xiao He menyerangnya. Tanpa ragu, Xiao He langsung menerima tantangan dan melesat ke arah Qin Yu. Namun, saat pertarungan berlangsung, Qin Yu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan segera menghentikan latihan tersebut. Xiao He yang kebingungan bertanya apa yang terjadi. Qin Yu lalu menjelaskan bahwa Xiao He kini telah menjadi lebih kuat darinya. Ia pun menyarankan agar Xiao He tetap berlatih dengan cara yang sama. Mendengar hal itu, Xiao He merasa senang dan berjanji akan terus berlatih dengan giat. Sebelum pergi, Qin Yu memberi instruksi kepada Paman Fu agar tidak mengganggu latihan Xiao He dan membiarkannya fokus. Ia juga menyadari bahwa dengan kerja keras yang ditunjukkan adiknya, ia sendiri tidak boleh tertinggal. Ia harus segera mencapai terobosan ke tingkat keempat dalam alam formasi. Tak lama kemudian, Qin Yu berpindah ke lokasi khusus untuk latihannya. Sambil melihat sebuah gulungan kertas, ia merenung tentang kompleksitas jalan formasi. Ia menyadari bahwa lautan formasi tidak memiliki batas. Di sini, Qin Yu mencoba menggabungkan 3 formasi secara langsung. Formasi pembunuh, formasi pelindung, dan formasi jebakan. Setelah usaha yang panjang, Qin Yu akhirnya berhasil menyatukan ketiga jenis formasi tersebut dengan sempurna dan menjadikannya menjadi formasi tingkat keempat. Ia merasa bahwa pemahamannya terhadap jalan formasi kini telah mencapai tingkat yang lebih dalam dan kompleks dibandingkan formasi tingkat pertama yang pernah ia pelajari sebelumnya. Di tengah latihannya, Paman Fu tiba-tiba datang dengan cepat. Tanpa menunggu, Qin Yu langsung menyampaikan bahwa ia telah berhasil memahami formasi tingkat keempat. Mendengar hal itu, Paman Fu segera mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Penasaran, Qin Yu kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh senior Chehou untuk mencapai formasi tingkat keempat. Paman Fu menjelaskan bahwa senior Chehou menghabiskan 1 juta tahun hanya untuk memahami formasi tingkat pertama. Setelah meneliti ulang, ia bahkan membutuhkan 10 miliar tahun untuk memahami jalan formasi tahap kedua. Paman Fu menegaskan bahwa Qin Yu jauh lebih cepat dibandingkan senior Chehou dengan kecepatan puluhan kali lipat lebih unggul. Mendengar itu, Qin Yu bergumam bahwa jika ritme latihannya terus berlanjut seperti ini, kemungkinan ia akan membutuhkan sekitar 1 juta tahun lagi untuk mencapai formasi tingkat kelima. Kedatangan Paman Fu ke tempat latihan Qin Yu bukan hanya untuk mengucapkan selamat, tetapi juga untuk melaporkan 2 hal penting. Ia menyampaikan bahwa saat ini Hong Yu, Lu Shui, Wu Lan, dan Wu Hei telah mencapai tahap kesempurnaan jiwa dan berhasil membentuk inti jiwa mereka. Namun, yang aneh adalah mereka berempat tidak merasakan adanya petaka dewa, sesuatu yang seharusnya terjadi dalam proses ini. Menanggapi laporan tersebut, Qin Yu mulai menganalisa situasinya. Ia menyatakan bahwa secara logis, petaka dewa seharusnya dapat dirasakan dimanapun berada. Namun,
Ia menduga bahwa dunia universe yang mereka tempati saat ini bisa saja mempengaruhi hukum alam. Ia berspekulasi bahwa karena alam Jianglan berada di dalam dunia universe, hukum dunia ini mungkin telah menghalangi turunnya petaka dewa yang berasal dari alam dewa. Untuk memastikan hal tersebut, Qin Yu meminta Paman Fu untuk menyuruh mereka kembali ke alam dewa dalam beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, mereka seharusnya bisa merasakan kapan petaka dewa akan turun. Paman Fu menyetujui rencana tersebut dan berjanji akan segera menyampaikan pesan itu kepada mereka. Sebelum pergi, Paman Fu juga membawa kabar bahagia lainnya. Ia melaporkan bahwa 30.000 tahun yang lalu, Tuan Muda Xiao He telah mencapai ranah Dewa Surga tingkat bawah dan berhasil membentuk inti emas dari darah Giok. Qin Yu terkejut mendengar berita itu. Ia tidak menyangka bahwa Xiao He bisa berkembang secepat itu. Paman Fu menambahkan bahwa kecepatan latihan Xiao He sungguh luar biasa, menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Merasa senang dan bersemangat, Qin Yu memutuskan untuk membiarkan Xiao He melanjutkan latihannya sesuai keinginannya, tanpa gangguan. Ia yakin bahwa Xiao He berada di jalur yang tepat untuk menjadi semakin kuat. Setelah mendengar laporan dari Paman Fu, Qin Yu berpindah ke suatu tempat yang dijaga ketat oleh kedua prajurit. Dengan kemampuan pelacakannya, ia berusaha masuk tanpa terdeteksi. Saat berada di dalam, ia menemukan Meiji dan Daos Loksu yang masih hidup, tetapi tidak melihat keberadaan Tan Jiu. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah Tan Jiu benar-benar telah menghilang? Untuk memastikannya, Qin Yu mencoba menerawang kembali menggunakan kekuatannya. Dalam pandangannya, ia melihat dua orang sedang berjalan sambil berbicara, dan salah satu dari mereka membahas tentang Qin Yu, Dewa Surga tingkat bawah yang memiliki senjata Dewa Surga tingkat atas dan kemampuan teleportasi. Mereka juga mengetahui bahwa Qin Yu ternyata juga memiliki banyak pusaka tingkat atas. Percakapan itu juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai keberadaan Qin Yu, Dewa Surga ini telah menyebar luas. Para Dewa Surga dari berbagai wilayah, seperti wilayah barat, barat daya, dan tempat lainnya di alam dewa, kini berkumpul di sekitar kota Yuji untuk mencarinya. Mendengar hal itu, Qin Yu bergumam dengan nada penuh ketegangan. Dengan menyebut nama Tan Jiu sambil mengepalkan tangannya, menyadari bahwa situasi ini semakin rumit. Xin kembali beralih ke kota Pixu, kediaman keluarga Mu. Di kota Piaksu, dua orang terlihat berjalan bersama. Mereka adalah Paman Lan dan Cuji. Sambil berjalan, Paman Lan bertanya kepada Cuji tentang kondisi Li'er. Cuji menjawab bahwa sejak Li'er mendengar kabar mengenai Tuan Muda Qin Yu, ia sangat senang dan semakin giat dalam latihannya. Dalam waktu yang relatif singkat, ia telah mencapai puncak Dewa Surga tingkat menengah. Menanggapi hal itu, Paman Lan mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyebutkan bahwa Xiao Yu atau Qin Yu telah menimbulkan kehebohan besar di alam dewa, sehingga kini banyak Dewa Surga yang berusaha mencarinya. Ia yakin bahwa Li'er pasti akan merasa cemas mengetahui situasi ini. Setibanya di kediaman Li'er, Paman Lan segera memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Li'er langsung menghampiri dan dengan penuh harap bertanya apakah ada kabar tentang Qin Yu serta bagaimana keadaannya saat ini. Paman Lan dengan tenang menjawab bahwa Xiao Yu tidak pernah muncul selama lebih dari 1000 tahun terakhir. Ia telah mencarinya di seluruh alam dewa tetapi tidak menemukannya, sehingga kemungkinan besar ia berada di alam Jianglan. Mendengar jawaban itu, Li'er merasa lega dan senang. Sembari duduk dan menikmati teh, Li'er tiba-tiba berkata kepada Paman Lan bahwa ayahnya pernah datang mencarinya. Dengan nada serius, Paman Lan menanyakan kapan hal itu terjadi. Li'er menjelaskan bahwa sekitar 300 tahun yang lalu, ayahnya datang saat kebetulan Paman Lan tidak berada di kota. Dalam kilas balik ke masa lalu, terlihat percakapan antara Li'er dan ayahnya. Sang ayah menyatakan keprihatinannya bahwa Li'er adalah seorang gadis yang tidak memiliki siapapun untuk merawatnya, sehingga ia dan ibunya selalu merasa gelisah. Kembali ke masa kini, Paman Lan menanggapi dengan nada tegas, menyayangkan bahwa kakaknya masih belum menyerah dalam usahanya untuk membawa Li'er kembali. Untuk mengantisipasinya,
Ia telah menciptakan cloningan dirinya yang akan tetap tinggal di kediamanmu guna memastikan keselamatan Lier. Dengan penuh tekad, ia menegaskan bahwa selama ia masih hidup, tidak akan ada yang bisa mempersulit Lier. Ia juga berjanji kepada seorang bernama Amei bahwa karena ia telah memilih untuk melindungi Lier dan Xiaoyu, maka ia akan mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana Xiaoyu akan menghadapi cobaan besar yang menantinya. Xin kembali berpindah ke pavilion Jiwei, tempat sekelompok dewa surga berkumpul, termasuk Chu Liuqing dan seorang pria bertubuh besar yang sedang mabuk tengah membicarakan Qin Yu. Pria bertubuh besar itu menyatakan niatnya membunuh Qin Yu demi merebut senjata dewa surga tingkat atas dan teratai 7 warna yang dikabarkan dimiliki Qin Yu. Namun, Chu Liuqing memperingatkan, Qin Yu bukanlah target mudah. Meski hanya dewa surga tingkat bawah, ia berhasil mengalahkan 3 jenderal di kolam naga hitam dan bahkan naga hitam ketakutan hingga bersembunyi. Percakapan mereka semakin menarik ketika rumor kekuatan Qin Yu disebut-sebut, termasuk kemampuan teleportasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh God King. 那秦羽还有类似瞬移的神通，要是假，就杀了他，给他。这谣言真是越滚越 Pria 大。 bertubuh besar itu meremehkan rumor tersebut. Tanpa mereka sadari, Qin Yu diam-diam mendengarkan. Ia berpikir bahwa Tan Jiu sengaja menyebarkan rumor teratai 7 warna tanpa membocorkan teratai 9 daun untuk menghindari perhatian master sejati. Tak lama, Wu bersaudara, Wu Gang dan Wu Liu, 2 dewa surga tingkat bawah yang terkenal kejam, tiba. Mereka langsung memesan kamar di tingkat langit, namun kamar itu sudah dipesan 3 dewa surga kuat, termasuk pemimpin yang diduga dewa surga tingkat atas. Melihat situasi itu, sebagian dewa memilih mundur. 老不着什么好了。 Namun, pria bertubuh besar tetap santai, meyakini hukum alam dewa hanya mengutamakan kekuatan. Wu bersaudara akhirnya memilih kamar di tingkat bumi. Dalam perjalanan, mereka mendiskusikan rencana mencari Qin Yu, menduga Qin Yu masih di Gunung Mini jika berani, atau sudah kabur dari kota Yuji jika takut. Mereka juga sadar banyak dewa surga berkumpul demi mengincar Qin Yu. Wu Gang memperingatkan agar mereka tetap waspada karena gabungan kekuatan mereka setara dewa surga tingkat menengah. Tapi, Qin Yu punya senjata tingkat atas. Sementara itu, Qin Yu yang masih menguping menyadari keseriusan ancaman yang datang dan memutuskan tidak boleh meremehkan siapapun. Ia harus segera bersiap menghadapi mereka. Dengan ancaman yang datang dari segala arah, Qin Yu harus mempersiapkan segala sesuatu yang ada, karena satu langkah salah saja bisa membuatnya kehilangan segalanya. Cerita Stellar Transformation Season 6 episode ke-7 berakhir di sini, tetapi petualangan Qin Yu belum selesai. Tulis di kolom komentar, akankah Qin Yu dapat melewati semua rintangan bahaya yang ada di depan mata? Jadi, jangan lewatkan kelanjutan cerita seru ini di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Sampai jumpa!